Oke, kita mulai ya. Kita mulai review puja-puji tak caci maki hari ini ya. Caci maki Ya, sebenarnya. prinsipnya mengulas. Oke, jadi seperti rencana semula, setiap habis pertandingan Arsenal, kita akan buat review pertandingan kemarin tadi dini hari City lawan Arsenal. Ini sifatnya ulasan yang bisa kita ambil dari pertandingan tadi apa kira-kira? Kalau tentang skor kan kayak aneh, nggak kaget ya? Kaget nggak? Tidak, sangat sekali tidak. Ya faktor ya kalau nggak kaget karena memang ya masalah individu. Hasil akhir nggak kaget lah ya. Hasil akhir nggak kaget walaupun tetap berharap seri, ya kan? Sehingga kita nggak bicara pun bukan. Kita nggak bicara hasil akhir lah. Kita bicara apa kira-kira yang mungkin bisa kita review di pertandingan tadi. Mungkin masing-masing punya catatan ya. Saya juga punya. Nanti mungkin bisa saling menyampaikan apa kira-kira mungkin yang bisa kita angkat review pertandingan tadi. Monggo, silakan. Co dulu apa Nasrul dulu? Silakan. Boleh Mas Nasrul dulu, jelas. Bagus. Yeah, kalau Nasrul. Dari saya dulu, yang pertama sebenarnya kalau mengenai format line up ya. Jadi line up itu di luar prediksi saya, gitu ya. Yang pertama seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi kalau arahnya, kalau saya amati line up itu memang arahnya formasinya 4-3-3, cenderung menggunakan speed. Ya kalau memang pakai Nketiah itu arahnya dia lebih cepat di tengah, tapi lebih cepat dibandingkan Laka. Jadi arahnya direct, terus kemudian pressing. Jadi dia tidak main apa istilahnya nunggu bola langsung di counter, tapi dia juga mulai mempressing. Makanya dia pasang Willock ya, Willock, Saka, sama satunya siapa? Bonucci. Dan pertama kan itu, dimana memang arahnya, terus kemudian mengandalkan, makanya di pernyataan yang terakhirnya Arteta itu kan persoalan terjadi ketika Saka itu cedera. Iya, betul. Soalnya terjadi ketika Saka cedera karena memang kalau mengandalkan direct, mengandalkan kekuatannya si Saka itu untuk long ball dengan tepat gitu ya. Yang kedua backupnya siapa? Si Mari itu posisinya sebenarnya bisa long ball dengan kaki kirinya itu. Makanya kan ketika awal-awal kan dia bisa umpan jauh. Yang offset itu ya? Yang ketika offset itu. Benar. Nah, kita itu memang kayak dikatakan polanya aku main pakai Nirikialis itu kayak ibaratnya kayak diumpan di belakang dan itu udah lari cepat memang untuk juga itu. Nah itu gitu dibandingkan Laka. Jadi sehingga persoalannya pertama terjadi ya karena si skema berubah, akhirnya mengandalkan Ceballos ya. Ceballos kan polanya beda sama Saka, dia mengandalkan pergerakan darat. Pergerakan udara bareng. Pergerakan udara kan pakai Saka itu. Mau bergerak apa istilahnya dia mungkin dribbling pas lebih cepat itu kan begitu. Makanya kan Arteta bilang begitu. Kalau secara gol prosesnya sebenarnya City itu tidak seperti dua gol itu karena apa? Kesalahan gitu ya. Bonus lah. Terus golnya Foden itu juga bola rebound. Sehingga kayak ibaratnya kayak skema itu sebenarnya nggak City banget lah. Jadi sempat melihat juga pendapatnya salah satu coach ya. Oh ya benar, jadi ibaratnya ya bisa lah, maksudnya dalam artinya bisa itu begini. Skema itu sebenarnya Arteta sudah nemu, cuman persoalannya adalah implementasinya. Jadi pemain itu dalam hal
mungkin kesalahan individual lah. Makanya kan ketika diwawancarai si Luis memang terang-terangan bahwa ya memang kesalahannya dia kan, bukannya tim kesalahannya. Jadi ya saya mungkin melihat terus yang berikutnya itu saya agak unik melihat pola formasinya itu pas Saka cedera, posisinya Guendouzi itu kalau saat pegang bola dia di belakang, tapi saat nggak dipegang bola dia yang bagian pressing di depan. Jadi itu yang agak unik ya. Jadi kayak ibaratnya DM tapi DM saat pegang bola, tapi saat di luar pegang bola dia agak maju. Mungkin karena lebih mobile ya. Itu yang agak unik dari polanya. Yo karena Saka nggak ada. Jadi kalau megang bola dipercayakan ke Ceballos, Bukayo Saka sama Willock kan. Jadi Guendouzi-nya mundur toh. Ngisi posisi Saka mundur. Tapi kalau nggak pegang bola, dia paling depan untuk pressing. Breaker ya, mesti sing pressing melawan nih. Pressing melawan itu yang agak unik. Itu sih mungkin. Kalau saya mungkin itu ya catatan tuh kemarin memang paling banyak di babak pertama karena babak kedua wis males ya. Iya aja ya. Betul, setuju. Aku tak tinggal turu babak loro. Jadi kamu lihat sampai selesai. Aku sampai selesai. Aku tidak. Jadi kok ngikut aja. Ngikut aja aku. Jadi kan kemarin kita sempat ngobrol yang preview gitu ya. Maksudnya yang mungkin agak sedikit sama dengan prediksi saya ini kan yang formasi itu ya. Formasi mungkin nggak ya pakai 2 striker. Nah, ternyata memang benar secara di atas kertas 4-4-2 ya. Cuman memang sama kayak Nasrul ada pemilihan line up yang lumayan ngageti ya. Maksudnya Ozil bahkan nggak masuk sama sekali di line up. Nah ini nggak ngerti itu yang mengagetkan itu. Apa itu disiapkan buat ke Brighton ya? Wis penting ini maksudnya Arteta itu mengasumsikan ini kalkulasi ini kalah ya setelah mungkin ya kayak partisipasi. Terus yang kedua strikernya ternyata seperti prediksi Co ya, Nketiah, jadi bukan PP atau bukan Laka tapi justru Nketiah. Nah ini sing catatan yang menurutku lumayan mengagetkan. Tapi memang itu aku nyatetin itu 20 menit awal lah. Jadi 20 menit awal itu sangat menjanjikan sebenarnya kan, ya kan? Maksudnya nggak bisa dipungkiri loh. Jadi City gak iso nyerang secara bebas karena setiap Arsenal megang bola itu langsung nusuke kontre mantep Pak. Kontre kan cepet, Nketiah cepet, terus Bukayo Saka kan inverted ya, jadi inverted winger di kanan itu wanger Saka mbek Mari umpan-umpannya ya mantep. Jadi 20 menit awal sebelum Saka cedera, sebelum Mari sih. Saka kan awal-awal ya. Saka itu menit ketiga kalau nggak salah. Menit ke-6. 10-an. Hah? 10-an nggak salah. Iya, maksudnya bener-bener di awal. Menit kedua, itu wis kerasa lah. Ya, menit awal itu cedera terus Mari kan. Nah, wis sejak itu wis lumayan pincang, masih bermain. Lah sing menarik itu ya jenis Mari. Mari itu lumayan ternyata secara ketenangan terutama ya kan dia mengawali serangan dari belakang itu dengan kaki kiri di CB bagian kiri kan ya. Jadi menurutku cukup mantap lah. Firni ya lumayan. Nah ini juga sih tidak sesuai prediksi gue. Jadi ya lumayan wani maju. Justru sih nggak terlalu kelihatan maju itu Walker ya. Walkernya City itu rodok terkunci kemarin kan dengan Auba di sebalik dan Firni eksplosif di kiri lah, sing Bellerin sebaliknya kan hampir jarang, iya kan, jarang banget Bellerin overlap, justru diacak-acak sampai main dia sampai Sterling kan seperti itu. Nah
setelah cederai Saka mbek Mari ya wis hampir setelah itu jadi gini, ball possession itu Nasrul mencatat akhir babak pertama itu berapa sih? 35 ya, 35-65 ya. Lah, yeah. Padahal di menit-menit awal itu 5149 loh. Maksudnya 5149 yeah. itu ya sewanger ya, untuk ukuran tandang ning City persentase penguasaan segitu itu ya lumayan, tidak terlalu jauh. Terus Leno saves 3 kali toh sebelum gol itu. Tendangane siapa? Tendangane Sterling, tendangane Silva, ambek Mahrez ya. 3 saves kan? Ini enggak, babak pertama ini loh. Ya. Lebih. 3, sebelum gol ya. Sebelum gol itu 3 saves. Leno itu wis mantap. Nah itu. Sehingga aku itu gak jeneng ini tadi wis ngene. Wih, iki menit ke-45. Waduh, iki lek sampai ke bulan menit-menit akhir mate iki. Lah kok temenan. Golnya itu kan menit ke-47 kalau enggak salah ya. Menit ke piro? 47 nih enggak salah. Elenku itu wis injury time kok. Injury time. Terus Luis melakukan pekerjaannya. Si Co iki lha apa iki? Co, putus Co. Hei, Ya, kok sampean menang? ya awakmu sing meneng, aku sing meneng. Enggak, soalnya ketekan freeze paling. Videonya bawa pateni. Enggak, wis. Oke. Ya intinya gini, sajane 25 menit pertama itu cukup menjanjikan. Nah, ini sing menurutku mungkin mirip dari Nasrul mau Arteta sebenarnya cukup percaya diri. Maksudnya cukup percaya diri ngeladeni City gitu ya secara awal-awal itu. Cuman setelah itu berubah 2-0 kartu merah. Nah, ini yang menarik. Kalian mencatat nggak babak kedua setelah Luis kartu merah terus ketinggalan 2-0 pergantiannya Arteta ngerti nggak kan sewanger ya, Lacazette masuk, iya, terus apa? Nelson masuk, CJ siapa? Cijinya itu 3 pemain kok. apa ya? Lihat Nelson, Laka, aduh, sing ngenteni Guendouzi loh, itu Willock ke awal sih. kan kita awal, pokoknya 3, ya kan 3 dia babak kedua itu mengganti 3 pemain, sing menurutku itu unik Pak, bayang loh ketinggalan 2-0 kartu merah 1, back kartu merah, tapi dia tidak mengganti back, iya kan? Tierney akhirnya kan digeser nengah, Saka ngisi back kiri, iya kan? Bukayo Saka ngisi back kiri, Tierney rotok nengah, tapi dia wani, dia masih berani untuk mengganti striker. Maksudku berarti secara mental ini lumayan gitu. Arteta itu gak keder gitu maksudnya. Ketika ketinggal 2-0 dengan kondisi seperti itu, le Emery mungkin ya wis numpuk pemain back akar karuan. Tapi menurutku itu wis lumayan. Gol terakhir 3-0 itu ya wis ikulah bonus lah. Maksudku wis gak ono harapan lah ya. Iya, ya apa gitu. Tapi aku ya asumsi hasil wis bisa diprediksi lah ya, maksudnya kalah ya seri alhamdulillah, tapi kalah ya wis wajar. Tapi lah secara permainan menurutku sangat menjanjikan ya, asumsi Mari ambek Saka insyaallah gak cedera lumayan. Mustafi kan ini menurutku saya enak stabil lah. Mustafi kan kalau guru BK pasif. Kenapa Cuk? Guru BK pas. Decision makingnya nggak ada masalah sih, hampir nggak terlalu banyak perubahan sebelum musim rehat itu. Mustafi ya, cuman mungkin perlu ketika ada Mari itu mungkin perlu sering main bareng juga akan lebih klop sih. Iya loh, dan berarti kan lumayan adaptasi di Mari gitu ya. Sing lucu itu iki Pak, komentari Gary Neville Pak, mau coba Gary Neville ngomong ini, Arsenal Manchester City bermain baik
selama 25 menit terakhir babak pertama setelah Luis masuk. Jadi Penghinaan. jadi komentar itu berarti kan di sisi lain 20 menit awal itu City itu tidak bermain baik, ya kan? Dia bermain baik itu ketika David Luiz masuk. Iya, David Luiz masuk itu 25 menit terakhir. Maksudnya kan Mari kan cedera ini gitu. Mari itu juga ya, posisi dia kan lebih tinggi daripada juga postur pembacaan. Ya, posturnya tinggi. Postur tinggi kayak hampir kayak Merte kan. Co. Oi, halo. Oh, videomu kok nge-freeze, Co? Duh, masa nge-freeze? Iya. Orang popoi? Nggak gerak belas ya videomu. Duh, mungkinnya aku malah sayang sampean sih nggak gerak. Lah ya iku, apa Mek Nasrul gerak? Nasrul gerak nggak? Lah iki lho. Lah wis, oke. Terus gerak? Ya, berarti jaringanmu berarti. Nah, iku berarti. Ya, oke. Lah Co ya apa Co? Menurut Co gimana? Co sing prediksinya banyak benernya ini. Enggak, kalau aku kan dari awal musim mulai itu sebenarnya nggak begitu meragukan kualitas Arsenal. Secara teknik itu terbukti kan beberapa kali lawan tim besar itu menang. Yo. Masalahnya Arsenal itu kalau aku sih itu dari pas mulai baru awal terus kelilingi lingkaran tengah itu yang penghormatan kepada legenda City dulu ya. Iya. Terus habis itu menempati posisi masing-masing terus duduk model tengah itu ya. Di awal-awal kan itu karena tim dari tatapan dari itu kayak mentalnya itu sangat disian loh Pak. Jadi aku nggak skill itu kayak wis pasti oke lah main Arsenal. Namanya nek sampean mau ngomong kalian nggak ngomong dari cara permainan bagus, teknik dari instruksi pelatih juga bagus dan macam-macam. Ya emang bagus. Problemnya Arsenal kan di mental. Makanya kalau aku sih nggak usah nyari yang macam-macam, nyari guru BK aja yang benar per masing-masing pemain udah. Alhamdulillah. Tapi memang nggak bisa dipungkiri, Co. Faktor Saka dan Mari cedera itu apa ya? Itu kan kayak ngono di luar skenario kan? Iya, itu skenario. Iya kan? Benar, tapi ketika Mas Adin tadi bilang yang Arteta mengganti, memasukkan itu pola serangan dan macam-macam, apalagi ketika City ada masalah, udah nggak ada 5 pemain, terus satunya cedera tadi itu. Kalau mental ya terusin Jo. Maksudnya itu pemain ketiga itu Niles. Jadi yang Niles. Itu apa ya? Kalau aku dengan peluang sama-sama 10 kan harusnya katakan sama-sama 10 ketika aku tadi juga menurut aku lihat review sekelas di akhir ya itu open play-nya lumayan bagus gitu loh. Nggak ngerti ya, selama mental kalau aku sih. Walaupun memang secara teknik iya, secara teknis keluar Saka sama Mari ngaruh banget di permainan, makanya aku babak kedua menit berapa dan aku males aja. Itu karena ya kayak ketika udah ada awal mental down, tambah masalah tapi down jatuhnya. Jadi benar-benar nggak beda motivasinya itu. Iya, aku memahami ini Jo, memahaminya adalah memang secara objektif itu kualitas tekniknya Arsenal kan untuk sekarang ya, itu kan di bawah City. Itu asumsi. Nah, ketika asumsi seperti itu sakjane diwajari, menurutku sangat wajar sekali ketika mentalnya itu adalah mental sing lebih inferior, sing berusaha ngimbangi sing superior. Nah, tapi menurutku 20 menit awal itu perjuangannya Arsenal ngimbangi itu lumayan cuy. Maksudnya itu ya oke lah bahwa secara mentalitas mungkin tidak sepercaya diri City, iya. Cuman kan gini lah aku bayangno ya ketika
strategi itu berjalan, terus City kok buntu. Kayak kan buntu loh, 20 menit awal itu serangan-serangannya jadi relatif bisa diredam. Iku lah, aku bayang loh, mesti kan sedikit demi sedikit mental itu akan naik. Menurutku begitu. Dan Arteta menyadari itu, jadi nggak mungkin instan. Nah, sehingga aku saat ini cik rodo optimis lah gitu loh, bahwa saat ini secara skenario jika tidak ada hal-hal yang sifatnya cedera kayak Saka yang mau itu saja sudah on track, sudah di track yang benar gitu loh. Jadi kepercayaan diri nih, disiplin, terutama disiplin lah, aku sih nonton itu disiplin lah, komentator itu sampai komentar kedisiplinannya itu lumayan. Jadi pressingnya ya ketok, misalnya pemain City itu menguasai bal ning lapangan pertahanan, yang pressing itu langsung 3 orang itu gerak harmonis gitu. Si siapa? Nketiah, Auba, ambek siapa itu? Saka. Itu pressingnya itu harmoni, ngerti nggak? Jadi ono sing ngejar yang megang bola, yang jalur umpan itu ditutup dengan 2 pemain yang lain. Itu lumayan, wah lumayan nih kira. Lumayan. Lini pertahanannya ya disiplin. Oke lah. Maksudnya bahkan berani bertarung di lini tengah. Menurutku si Guendouzi, Saka dan sama Willock itu lumayan wani. Nah, itu sih. Jadi betul bahwa secara mentalitas kalah, cuman proses mengimbangi itu ketok di 20 menit awal itu terlihat. Boleh menurut Mas Ruli? Gini, jadi kalau skema itu apa ya? Memang menurut komentator itu dalam cara bertahan itu ada pernyataan bahwa sangat terorganisir dari komentator di saat babak pertama ya. Betul. Jadi positioning itu mungkin sangat tepat lah dalam artian cara bertahan, cara pressing dan sebagainya. Karena dia memang terorganisir dan itu memang saat pasca Arteta itu bergantian itu kan fokusnya dia kan memang membenahi cara bertahan saja. Tapi nggak bertahan yang diem, tapi untuk mempressing apa gitu kan. Iya, betul. Sudah. Dia terlihat saat di City ini sebenarnya saja mendingan. Nah, kalau berkaitan dengan persoalannya berikutnya adalah persoalan Arteta itu kan bukannya di bertahan, tetapi kayak pengambilan keputusan untuk menyerang di saat momentum yang sempit gitu loh. Jadi kan memang ada pergerakan ada di pasca pertandingan itu ada yang ketika Tierney itu pegang bola mau counter, Auba itu sebenarnya sudah posisi bisa umpan untuk terobosan ke ruang kosong, tinggal berlari lah, cuman memilih diumpan lebar ke kanan. Nah, cuman melihat itu kalau kok nggak diumpan ke lurus, mungkin dari sisi kan pemain itu kan orang sing mungkin dia nggak yakin ya. Maksudnya dia mungkin tahu, katakanlah positif, tahulah posisi Auba di situ. Tetapi umpan untuk ke situ dengan pemain ini juga ngambil hitung-hitungan nggak ngambil resiko, itu juga bisa jadi pilihan terbaik daripada kena counter sing durung siap belakang, mungkin begitu ya. Sehingga mungkin yang itu perlu tinggal diasah sih. Jadi kalau memang counter direct masih ada sisa 9 pertandingan tersisa, lawan paling berat kan tinggal City. Berikutnya mungkin lawan berat iyalah, mungkin Spurs nggak terlalu seberat City lah kan gitu ya, anggaplah. Jadi masih bisa dalam artian Sheffield juga terdekat katakanlah di Eropa itu meyakinkan dalam artian sisa akhir musim ini dengan asumsi pemain sama kan nggak mungkin nambah ya. Musim depan kan bicara hal lain, kan ada variabel pemain baru masuk, pemain lama nggak diteruskan dan sebagainya, kan itu variabel lain. Tapi kalau sampai akhir musim dengan pola yang ada, performa Arteta ini memang dia itu bagus dalam hal menata, tahu masalahnya gitu ya, sistem tahu masalahnya. Yang paling terasa itu sistem permainan itu kerasa berubah.
mengubah yang awalnya Saka itu kepingin kayak ada rumor pengen keluar, tapi malah menjadi sesuatu yang penting bagi klub gitu. Banyak hal yang itu sing ibaratnya menjanjikan mau sebenarnya ya untuk sampai kompetitif paling tidak sampai Liga Eropa lah, itu masih bisa. Selisihnya masih 4 poin. Oke. Yes, mungkin kalau dari sisi review kan itu ya, intinya kalau mau caci maki ya semuanya tertuju ke Luis lah ya. Luis itu kan berarti Koyani kan setelah kartu merah, dari kata Nasrul kan dia terakhir 30 Juni ya. Yes, mungkin langsung diusir teko iku Koyani. Markasnya Arsenal, Luis gak usah masuk ke kantor. Soalnya kontra itu kan ya. Maksudnya itu memang asumsi 30 Juni itu normal ya. Ketika pandemi itu bisa jadi penyesuaian kalau kontrak tetap pandemi tetap, tapi mungkin gaji yang menyesuaikan itu gaji. Tapi kalau kontrak aku yakin durasi itu tetap. Sehingga menurutku tetap, makanya kan Luis kan berkali-kali ngomong lah deh itu apa ya cek bikin bertahan, tapi kayak aneh nggak usah lah ya wes lah, mungkin biar tidak terlalu panjang ya. Terakhir ini persiapan untuk hari Sabtu lawan siapa Mas Nasrul? Brighton ya? Brighton ini prediksi ya, berarti prediksi kasar, nanti kita bahas lagi reviewnya hari Minggu. Prediksi lawan Brighton gimana Mas Co? Apa masih pesimis Mas Co? Kalau babak pertama lawan Brighton. Nah iya, kalau babak pertama bisa unggul 2 gol aku optimis menang. Tapi kalau nggak unggul 2 gol aku nggak yakin menang. Lah unggul 1 gol? Nggak yakin. Berarti seri ya rawan. Kemampuan membunuh laga itu jauh banget. Lah ya, kalau babak pertama 1 gol kemungkinan seri apa kalah? Seri atau kalah? Menurutmu? Iya. Itu mah. Seri apa kalah? Ayo seri atau kalah? Dengan kata tadi aku mau maksudnya. Sebenarnya prediksinya itu tergantung babak pertama nih. Wah, kalau prediksi ono apa jika maka ya berat jika asumsi ya jika begini maka begini ya lumayan. Akhirnya aku ngene, jika semua taktik berjalan sesuai rencana maka kita akan menang. masa ngono. Soalnya iki mau sing bener-bener ngageti Ozil iki. Ozil kok gak ono ning ndi. Kanu bisa jadi gini, memang nek lihat skema pemain Barman saya jadi kata bisnis, memang skemanya adalah counter direct itu mang loh. Iya, direct. Betul-betul terlalu teknis. Dan dia optimal sih sampai untuk Bargono habis-habisan lah gak teknis itu dihabiskan di Brighton. Sehingga DE katakanlah pokoknya iso kompetitif lawan City lah, kak. Misalnya kata Mas itu jadi gini loh. Ibaratnya pola itu memang disiapkan untuk counter. Dalam artian si itu tadi ya. Counter itu dalam artian bukan hanya counter kok berhenti ya, enggak, tapi ya pressing dan counter resiko. Sehingga ada potensi besar Ozil kok pas lawan Brighton main Mas ya. Kayaknya dugaanku besar akan main. Karena menang aku nelo. Lah Ozil main menang ya. Dugaan besar itu main. Karena gini, kalau memang pressing, soalnya pola lawan City pressing sejak di lahan itu loh. Jadi dia nggak menunggu masuk zonanya kita baru pressing enggak, tapi pressing di areanya itu gitu loh. Nah itu dikongkon begitu Ozil itu susah gitu loh. Susah. Rasa dia itu bukan begitu. Ya, pemain flamboyan ya Kak Isa dikongkon. Nggak bisa disuruh. Beda gaya. Ya wes, berarti ke dalam menurut Mas Nasrul lawan Brighton gimana Mas Nasrul? Brighton bisa prediksi saya masih menang gitu. Meskipun tandang ya karena memang secara kualitas pemain lebih bagus Arsenal. Terus yang kedua meskipun nanti ada beberapa yang cedera ya,
kayak Saka katakanlah nggak ada, Mari nggak ada gitu ya, masih ada Ozil yang disimpan, Laka disimpan, Gabriel juga masih full fit kan, dalam artian Sabtu main ya. Itu skema penguasaan bola bisa lebih dioptimalkan, masih bisa lah. Berapa gol Mas? Kayak skor sana lebih selisih lebih dari 1 gol paling. Wis 2-0 lah. 2-0. 2-0 atau 3-1. 2-0 apa 3-1? Mas Co? Kalau menang ya unggul lebih dari 1 gol, 1 gol aja. Kalau enggak itu seri udah. Ya wis lah. Kalau saya ini, Jo, kalau kali ini saya aliran optimis lah. Aliran optimisnya Mas Nasri dia mungkin 2-0. Karena asumsi begini, berarti kan lini belakang Mari ya Luis gak main, Sokratis masih belum available, berarti holding kan ya, kemungkinan holding Mustafi. Holding salah gak cedera, dukung holding salah. Siapa cedera? Gak salah Sokratis itu waktu latihan gak digawe itu cedera atau apa ya? Nah ya makanya berarti potensi back kan holding Mustafi toh. Holding Mustafi kok BKP ono pemain muda sih gak salah jenenge Balar atau sapa. Ya. Holding Mustafi, terus Ozil main, terus lini serangi Aubala KPP 2-0 misalnya, mungkin gitu ya. Itu main hari Sabtu jam berapa sih? 9 malam. 9 ya. Oke, yes. Mari main langsung dibahas aja. Ojo, minggu aja bro. Minggu aja. Oh minggu nih. Ya. Siap. Minggu siang lah, aku ngisi SM soalnya. Minggu siang jam 2 lah ya. Jam 2 mungkin ya. Oke, mungkin itu review pertandingan City lawan Arsenal. Secara hasil tidak terlalu mengagetkan, tapi secara proses lumayan banyak poin-poin positif yang bisa kita lihat dari sisi taktik, line up, kedisiplinan, harmonisasinya sudah mulai kerasa, tapi ya cederanya Mari sama Saka itu memang di luar skenario lah, sehingga dan kekalahannya kita bisa relakan lah. Dari 10 laga tersisa itu memang lawan City kalah mungkin sudah kita bisa prediksikan. Mungkin itu kita ketemu lagi hari Minggu untuk mereview Arsenal lawan Brighton. Terima kasih Mas Nasrul, Mas Co. Assalamualaikum. Oke. Salam. Salam. Oke, siap.